Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah perencanaan pajak UMKM. Kita lanjutkan materi kita, yaitu kita akan bahas terkait dengan tax planning dan pengendalian atas unsur objek withholding selain PPh pasal 21. Nah, ini juga perlu saya jelaskan kepada teman-teman begitu ya, kenapa kita itu harus melakukan perencanaan pajak terutama untuk yang withholding tax. Seringkali saya menyampaikan pada pertemuan perkuliahan saya begitu ya, apa yang dikatakan sebagai withholding tax begitu ya, tapi mungkin teman-teman pun juga belum memahami sepenuhnya begitu ya. Maka kita jelaskan kembali terkait dengan apa yang dikatakan sebagai withholding tax. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman begitu ya, apa yang dikatakan sebagai withholding tax. Yang dikatakan sebagai withholding tax itu adalah sistem perpajakan di mana wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Artinya apa? Memang seorang wajib pajak itu diberi kebebasan gitu ya untuk menghitung sendiri pajak yang dibayarkan, melakukan pembayaran sendiri begitu ya. Kemudian dia melaporkan, itu biasanya dia diberikan kebebasan. Nah, itu dikatakan sebagai withholding tax. Dan itu memang di dalam perpajakan ada namanya sistem self assessment gitu ya. Artinya dia menilai dirinya sendiri bagaimana pajak tersebut itu dilaporkan, dihitung, terus kemudian dipotong begitu ya. Itu boleh. Nah, maka dijelaskan di sana apa saja yang boleh diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri. Yang pertama adalah memotong pajak. Ya, jadi pentingnya memotong pajak itu ya, sekali lagi kalau untuk memotong pajak itu sendiri itu biar dia itu lebih enak begitu ya, atau lebih jujur gitu ya terkait dengan penghasilan diterimanya. Kemudian melaporkan pajak yang dipotong. Jadi kalau misalkan memotong kemudian melaporkan pajak yang dipotong, berarti sebelum melaporkan kan membayar dulu gitu ya. Membayar kemudian melaporkan serta menyetorkan ke KPP itu sendiri. Ya. Itu diperbolehkan sendiri. Nah, itu masuk kategori sebagai withholding tax. Jadi sekali lagi, apa yang dikatakan sebagai withholding tax adalah sistem perpajakan di mana wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atas penghasilannya itu sendiri. Gitu ya. Nah, terus kemudian apa manfaatnya? Nah, untuk manfaat withholding tax yang pertama adalah menjadikan waktu lebih efisien. Iya, bagi pegawai pajak itu sangat efisien sekali. Karena apa? Karena dia tidak membuang-buang waktu gitu ya untuk datang ke sana kemari gitu ya, hanya untuk membantu untuk memotong pajak atau melaporkan. Kemudian menghemat biaya. Ya, kemudian meningkatkan akuntabilitas data atau tanggung jawab terkait dengan data. Ya, kalau misalkan diisi sendiri kan lebih baik gitu ya dibandingkan diisi orang lain. Kemudian meningkatkan kinerja dari wajib pajak dan Fiskas. Baik dari wajib pajak itu sendiri maupun Fiskas itu bisa meningkatkan kinerjanya. Kemudian meningkatkan kepatuhan, jelas. Kemudian pengumpulan jejak secara otomatis serta meningkatkan penerimaan pajak. Itu beberapa manfaat adanya withholding tax. Nah, untuk withholding tax di Indonesia itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah PPh pasal 21, tapi nanti kita jelaskannya selain di PPh pasal 21 supaya jodul ya. Jadi PPh pasal 21 tidak. Kemudian ada pasal 4 ayat 2, ini PPh final. Kemudian ada PPh pasal 22, kemudian ada PPh pasal 24, kemudian ada PPh pasal 15, kemudian ada PPh pasal 23 atau pasal 26. Itu ada beberapa withholding tax yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, untuk mengidentifikasi atas objek withholding tax ini di sini sudah dibuatkan dalam kolom begitu ya, beberapa hal. Yang pertama yang masuk kategori sebagai objek pajak PPh pasal 22. Jadi untuk objek PPh pasal 22 yang masuk kategori sebagai objek dari withholding tax, itu yang pertama adalah kegiatan usaha di bidang impor. Jadi untuk kegiatan impor begitu ya, itu boleh melakukan pemotongan sendiri, kemudian memungut pajak sendiri, kemudian melaporkan sendiri, itu diperbolehkan. Kemudian bidang lain yang diperoleh pembayaran barang dari APBN ataupun APBD. Itu juga yang dilakukan pembayarannya itu dari bendaharaan pemerintah, itu juga akan dipotong. Kemudian dari objek PPh pasal 23
Itu antara lain ada bunga, ada dividen dan royalti ya. Kemudian ada penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan, penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak pribadi ataupun yang sudah dipotong PPh pasal 21. Itu juga diperbolehkan dan itu masuk kategori sebagai objek pajak withholding tax. Kemudian ada objek PPh pasal 26. Itu ada PPh yang dipotong 20% dari penghasilan brutonya begitu ya. Ini khusus untuk yang wajib pajak luar negeri begitu ya. Serta objek PPh yang dipotong PPh pasal 26 ya dari perkiraan penghasilan tetap yang dikenakan 20%. Itu khusus untuk yang PPh pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri. Kemudian juga ada objek pajak gitu ya untuk pasal 4 ayat 2. Yang pertama adalah bunga dan diskonto, kemudian penghasilan dari transaksi penjualan saham, bunga deposito, kemudian ada hadiah undian. Jadi hadiah itu sebenarnya kan di PP pasal 23 ya. Kemudian kalau hadiah undian itu sebenarnya pasalnya masuk di pasal 24 pasal 4 ayat 2. Kemudian ada sewa tanah dan atau bangunan, kemudian penghasilan dari usaha jasa konstruksi, kemudian ada dividen serta bunga simpanan koperasi. Itu beberapa objek dari withholding tax gitu ya. Terus kemudian kapan saat terutangnya gitu ya, utamanya untuk yang PPh potput gitu ya. Dijelaskan di situ. Kita juga harus paham oleh teman-teman ya bahwasanya kapan kita itu terutang, terutama untuk yang PPh potong pungut ya. Jadi potong pungut itu kapan kita itu melakukan pemotongan dan kita melakukan pemungutan yang kita wajib untuk melaporkan dan menyetorkan ke kas negara. Nah, yang pertama adalah PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Nah, kapan kita itu saat terutang? Saat terutang itu berarti kita boleh menjurnalkan gitu ya, atau kita boleh mencatat itu sebagai pajak terutang. Nah, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 itu boleh saat terutang PPh potputnya itu adalah yang pertama pada saat dibayarkan. Jadi pada saat dibayarkan itulah nanti itu PPh potputnya sudah boleh terutang. Kemudian disediakan untuk dibayar, sudah tersedia uangnya begitu ya, sudah tersedia kasnya dan tinggal dibayarkan, itu boleh terutang juga. Kemudian telah jatuh tempo pembayarannya itu pun juga sama. Jadi kalau sudah masa jatuh temponya sudah selesai, maka itu saat terutangnya pun juga itu boleh diakui itu sebagai pajak terutang. Terus kemudian ada PPh pasal 4 ayat 2 gitu ya. Yang pertama adalah saat pembayaran atau saat terutang mana yang lebih dulu. Jadi pada saat pembayaran sama terutangnya itu mana. Kalau misalkan saat pembayarannya dulu, maka pada saat pembayaran tersebutlah itu boleh terutang. Kalau pada saat dilakukan belum pembayaran ya, biasanya itu sudah diakui adanya kegiatan begitu ya. Nah, itu pada saat terutang, nah itu boleh diakui itu sebagai saat terutangnya begitu. Kemudian ada PPh pasal 22. Untuk PPh pasal 22 yang pertama saat pembayaran bea masuk, itu untuk yang impor barang. Kemudian saat penyelesaian dokumen PIB atau pemberitahuan ya impor barang gitu ya, untuk impor produk gitu atau barang itu pada saat itulah nanti pajak tersebut terutang. Kemudian saat pembayaran, kemudian saat penjualan, saat penerbitan delivery order, dan saat pembelian itu juga bisa masuk kategori sebagai saat terutang. Kemudian tergantung objeknya masing-masing. Jadi kan banyak ya di PP pasal 22 ada yang rokok, kemudian ada yang minyak begitu ya, kemudian ada bantuan pemerintah juga, tergantung. Jadi kapan terjadinya saat transaksi tersebut ya, yang duluan mana begitu ya, pada saat pembayaran atau pada saat terutang. Seperti itu. Kemudian saat penyetoran dan pelaporan untuk PPh potput sekarang. Ya, kapan itu pada saat penyetoran? Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan surat setoran pajak saat dibayarkan. Jadi kita itu bisa menyetorkan PPh potput itu paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan bulan Januari paling lambat tanggal 15 Februari. Kalau kita melaporkan pelaporan pada bulan Februari, maka pada 15 Maret paling lambat untuk melakukan penyetoran begitu ya. Kemudian untuk pelaporannya sekarang. Untuk pelaporannya itu dilakukan ke KPP tempat pemotongan pemungutan terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan penyetorannya paling lambat tanggal 15,
pelaporannya itu paling lambat tanggal 20 berikutnya. Jadi ada jeda 5 hari gitu ya setelah pelaporan gitu paling lambat itu untuk melakukan pelaporan atau SPT massa, pelaporan pemberitahuan massa khususnya untuk periode atau bulan yang dilakukan transaksi tersebut. Apa sanksinya sekarang? Nah, untuk sanksinya di sini ada beberapa. Yang pertama adalah sanksi kurang potong. Jadi kalau misalkan ketika dalam perhitungannya dan perjalanannya ada kurang potong, walaupun sebenarnya kita itu ada withholding tax atau kita diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak kita begitu ya. Apabila ketika diteliti dicek ternyata kurang potong, ada sanksinya. Apa itu? Yaitu sebesar 2% dari pajak yang kurang potong. Pertama itu. Kemudian sanksi terlambat potong, artinya sudah seharusnya dipotong tapi nggak segera dipotong begitu ya. Maka juga sama, tarifnya untuk sanksinya adalah 2% per bulan dari pajak yang terlambat potong. Kemudian salah potong, kalau salah potong gimana? Ya dianggap tidak memotong, ada kesalahan begitu ya, jadi nggak ada sanksinya. Kemudian salah sanksi tidak memotong sama sanksi memotong tapi tidak menyetorkan. Nah, itu juga sanksinya sama, yaitu 2% per bulan dari pajak yang seharusnya disetor ke kas negara. Begitu, itu sedikit penjelasan awal begitu ya terkait dengan perencanaan pajak dan perbedaan terkait dengan withholding tax khususnya untuk selain PPh pasal 21, dan kita lanjutkan di materi selanjutnya yaitu kaitannya dengan perencanaan pajak PPh pasal PPh output gitu ya terkait dengan withholding tax. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.